Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Usul Fikih yang beranggotakan Widya Utami, Rosida Uswahasana, Arsya Chandraning Lutfi akan menyampaikan materi kelompok kami tentang sumber hukum Mukhtalaf 1, Istihsan dan Maslahah Mursalah. Pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali atau yang jelas kepada ketentuan qiyas khafi yang samar atau ketentuan yang kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i pengecualian, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil atau alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Dasar hukum istihsan terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18, Quran Surat Az-Zumar ayat 55, dan dalam hadis Nabi SAW. Pembagian istihsan dan produk hukumnya. 1. Istihsan bil annas, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Contoh, dalam masalah wasiat. Yang kedua adalah istihsan bi al-isma, atau istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Yang ketiga yaitu istihsan bi al-qiyas al-kahfi, atau istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan, misalnya dalam wakaf lahan pertanian. Yang keempat, istihsan bi al-maslahah, yaitu istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat lain, tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Yang kelima yaitu istihsan bi al-urf, atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Yang keenam yaitu istihsan bi al-darurah, atau istihsan berdasarkan darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan, misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Pengertian maslahah mursalah. Maslahi bentuk jamak dari maslahah, artinya kemaslahatan atau kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian, maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Dasar hukum maslahah mursalah terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, artinya Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit atau yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Macam-macam maslahah mursalah. Dari segi tingkatan, yang pertama yaitu maslahah daruriyah atau primer. Maslahah daruriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia
yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan manusia, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah atau sekunder. Maslahah hajiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain atau yang ada pada maslahah daruriyah yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah atau kamaliyat atau pelengkap atau tersiah. Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Yang selanjutnya menurut eksistensi yaitu yang pertama maslahat mutabarah. Maslahat mutabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang kedua adalah maslahat mulgah. Yang dimaksud dengan maslahat mulgah ini ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Yang selanjutnya yang ketiga adalah maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat maslahah mursalah dijadikan hujjah. Yang pertama, maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kulli. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dan tidak ada keraguan. Yang ketiga, maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh. Yang keempat, maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. Kehujanan maslahah mursalah. Maslahat itu ada yang dibenarkan oleh syara, ada yang ditolak oleh syara, dan ada pula yang diperselisihkan. Memandang maslahah mursalah sebagai hujjah berarti menodai. Bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Memandang maslahat sebagai hujjah akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam. Terima kasih sudah melihat video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.